Ada titik dalam hidup ketika kamu lelah mengejar. Bukan karena menyerah, tapi karena sesuatu di dalam dirimu tahu, ini bukan caranya. Semakin kamu memaksa, semakin jauh semuanya terasa. Lalu, saat kamu berhenti berlari, hidup mulai mendekat. Bukan dengan suara keras, tapi lewat kehadiran yang tenang. Disitulah kamu sadar, mungkin selama ini kamu tidak perlu mengejar apapun. Jika kamu sedang belajar melepaskan dan mempercayai hidup, channel ini adalah ruang aman untukmu bernapas dan kembali ke diri sendiri. Subscribe dan kita berjalan pelan bersama. Ada titik ketika lelah bukan lagi musuh, tapi pesan. Bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena terlalu lama memaksa. Tubuh dan hatimu mulai berbicara dengan cara yang halus. Bukan untuk menyuruh berhenti hidup, tapi berhenti mengejar tanpa arah. Dulu kamu percaya bahwa terus bergerak adalah bukti kuat. Sekarang, diam justru terasa lebih jujur. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan pencapaian baru, dan kamu mulai menyadari itu. Mengejar tanpa henti membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Bukan dunia yang terlalu berat, tapi beban ekspektasi yang kamu pikul sendirian. Saat lelah datang, ia ingin kamu mendengar, bukan melawan. Lelah ini bukan akhir. Ia adalah undangan untuk berhenti sebentar dan merasakan kembali hidup. Untuk menyadari bahwa kamu tidak harus terus membuktikan apapun. Kadang, cukup hadir sudah cukup. Ada rasa kosong yang muncul di tengah usaha yang konsisten. Kamu tetap bergerak, tapi tidak lagi merasa terhubung, seolah semua yang kamu lakukan kehilangan rasa, dan itu membingungkan. Bukan karena kamu salah jalan, tapi karena jalan lama tidak lagi selaras dengan siapa dirimu sekarang. Hampa ini bukan kegagalan, ia adalah tanda bahwa sesuatu perlu berubah. Usaha tanpa keterhubungan membuat jiwa lelah. Kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan itu tidak datang untuk menakutimu, tapi untuk membangunkanmu. Saat usaha terasa hampa, mungkin yang kamu butuhkan bukan tujuan baru, tapi cara hidup yang lebih jujur, lebih selaras, lebih ringan. Tidak semua hal perlu diperjuangkan sampai habis. Ada yang memang tidak ditakdirkan untuk dipertahankan, dan kamu mulai merasakannya. Tanpa drama, tanpa kemarahan. Melepas bukan berarti menyerah. Kadang itu adalah bentuk keberanian paling sunyi. Kamu berhenti memaksa, dan dunia terasa sedikit lebih lega. Ada kelegaan yang muncul saat kamu berhenti melawan arus. Sesuatu di dalam dirimu terasa kembali pulang. Tidak keras, tidak terburu. Di titik ini, kamu belajar percaya bahwa hidup tahu apa yang sedang ia lakukan, bahkan saat kamu memilih berhenti mengejar. Tubuh selalu jujur, bahkan saat pikiran menolak. Ia memberi sinyal lewat lelah, sesak, atau hening yang panjang, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk melindungimu. Saat kamu berhenti memaksa, tubuh mulai bernapas lagi. Ada ruang yang kembali terbuka, dan kamu menyadari betapa lama kamu mengabaikannya. Memaksa hidup mengikuti rencana lama membuat tubuh menegang. Saat ketegangan dilepas, ada ketenangan yang muncul perlahan, tanpa perlu dijelaskan. Tubuh tidak pernah menentangmu, ia hanya ingin kamu mendengar, dan sekarang kamu mulai mendengarnya. Dalam diam, banyak hal muncul ke permukaan. Kelelahan yang dulu tertutup kesibukan kini terlihat jelas. Bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami. Diam bukan kekosongan. Ia adalah ruang jujur tanpa tuntutan. Tempat kamu akhirnya bisa berhenti berpura-pura kuat. Di keheningan, kamu tidak lagi mengejar. Kamu hanya ada, dan ternyata itu cukup. Dari diam inilah, hidup mulai bergerak lagi. Bukan karena dikejar, tapi karena diizinkan datang.
Ada kelelahan halus saat kamu terus berlari ke depan, padahal hatimu tertinggal. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Beberapa hasil justru butuh ruang untuk matang. Saat kamu berhenti mengejar, ada ketenangan kecil yang muncul tanpa disadari. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena kamu berhenti menekan diri. Di sana, napas terasa lebih panjang. Kamu mulai memahami bahwa waktu punya ritmenya sendiri. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Beberapa hanyalah perlindungan. Berhenti memburu bukan berarti menyerah. Ini tentang mempercayai proses tanpa mencengkeram hasil. Dan di titik itu, hatimu mulai tenang. Ambisi yang terlalu kencang diam-diam menguras jiwamu. Kamu terbiasa mendorong diri melewati batas tanpa bertanya apakah masih sejalan. Sampai tubuhmu akhirnya meminta jeda. Ketika ambisi dilepas, bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Kamu hanya berhenti memaksa mimpi datang dengan cara yang menyakitkan. Di sana ada kelegaan yang jujur. Kamu mulai bergerak karena rasa selaras, bukan karena takut tertinggal. Setiap langkah terasa lebih ringan, tidak lagi penuh pembuktian. Ambisi yang dilembutkan justru membuatmu lebih hadir. Kamu tidak kehilangan arah, kamu menemukan keseimbangan, dan itu terasa aman. Hidup tidak selalu perlu didorong agar berjalan. Ada momen ketika ia tahu kemana harus pergi. Tugasmu hanya tidak menghalanginya. Saat kamu berhenti mengatur segalanya, kejutan kecil mulai muncul. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu membuka ruang. Energi terasa lebih mengalir. Tidak semua yang datang harus diperjuangkan. Beberapa memang datang saat kamu siap menerimanya, tanpa drama. Membiarkan hidup bergerak adalah bentuk kepercayaan. Kamu tidak pasif, kamu selaras. Dan itu terasa berbeda. Ketidakpastian dulu terasa menakutkan. Sekarang, kamu mulai berdamai dengannya. Karena kamu tahu, tidak semua harus jelas sekarang. Menarik napas di tengah ketidakpastian adalah bentuk keberanian. Kamu tetap hadir meski jawabannya belum datang. Dan itu sudah cukup. Kamu berhenti melawan rasa tidak tahu. Justru di sanalah ketenangan tumbuh, tanpa kepastian palsu. Ketidakpastian tidak lagi mengancam. Ia menjadi ruang kosong yang aman, tempat kamu beristirahat sejenak. Kelegaan ini tidak datang dari pencapaian besar. Ia datang dari keputusan untuk berhenti berlari, dan itu terasa sangat manusiawi. Saat kamu tidak mengejar, tubuhmu akhirnya bernapas penuh. Tidak ada yang perlu dibuktikan hari ini. Kamu cukup hadir. Aneh rasanya, justru setelah berhenti, hidup terasa mendekat. Hal-hal kecil mulai sinkron, tanpa usaha berlebihan. Kelegaan ini adalah tanda kamu kembali ke ritmemu. Bukan ritme dunia, tapi ritme jiwamu. Dan itu terasa pulang. Ada fase dalam hidup ketika kamu mulai merasa lelah menjelaskan dirimu pada dunia. Bukan karena kamu kalah, tapi karena ada keheningan baru yang terasa lebih jujur. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua keyakinan perlu diumumkan agar menjadi nyata. Kepercayaan yang paling dalam justru tumbuh tanpa saksi. Di titik ini, hatimu mulai belajar berdiri sendiri. Kamu berhenti mencari pembenaran dari luar karena sesuatu di dalam dirimu terasa sudah cukup. Tidak ada lagi dorongan untuk meyakinkan siapapun tentang pilihanmu. Kepercayaan ini terasa sunyi, tapi kokoh. Ia tidak bergantung pada hasil atau pengakuan. Dan justru di sanalah ketenangan mulai muncul perlahan. Kepercayaan tanpa bukti mengajarkanmu untuk bersandar pada rasa, bukan logika semata. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus dipahami agar bisa dijalani. Ada bagian hidup yang hanya bisa dipercaya, bukan dianalisis. Saat kamu berhenti memaksa penjelasan, tubuhmu terasa lebih ringan, seolah ada beban lama yang akhirnya dilepaskan.
Di fase ini, kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan bahwa kamu benar. Kamu hanya ingin setia pada apa yang terasa selaras. Dan anehnya, hidup mulai merespons dengan cara yang lebih lembut. Bukan lewat jawaban besar, tapi lewat rasa aman yang tumbuh pelan-pelan. Kepercayaan itu kini terasa seperti rumah. Ada momen ketika kamu sadar bahwa hidup tidak pernah benar-benar mengikuti jadwalmu. Semakin kamu mencoba mengatur segalanya, semakin terasa berat langkahmu. Lalu perlahan, kamu mulai memperhatikan ritme lain yang bekerja di balik kendali. Ritme yang tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Ritme yang hanya bisa diikuti. Saat kamu berhenti melawan alur, hidup terasa seperti bernapas kembali. Tidak semua hari harus produktif, tidak semua langkah harus jelas. Ada waktu untuk bergerak, dan ada waktu untuk diam. Ritme ini tidak menuntut, hanya mengajak. Dan kamu mulai belajar mendengarkannya. Kamu menyadari bahwa hidup punya waktunya sendiri untuk membuka pintu. Bukan karena kamu terlambat, tapi karena memang belum saatnya. Ritme ini mengajarkan kesabaran yang tidak kaku. Kesabaran yang terasa hidup, bukan menunggu dengan tegang. Disinilah kepercayaan kembali diuji dengan lembut. Ketika kamu mengikuti ritme hidup, ada rasa selaras yang sulit dijelaskan. Seolah langkahmu tidak lagi bertabrakan dengan keadaan. Kamu tidak lagi memaksa arah, hanya menjaga kehadiran. Dan dalam kehadiran itu, hidup mulai berbicara dengan caranya sendiri. Dulu, perubahan arah terasa seperti ancaman. Seolah hidup sedang membatalkan semua rencana yang sudah kamu susun rapi. Tapi kini, kamu mulai melihat perubahan dengan mata yang berbeda. Tidak lagi sebagai kegagalan, melainkan sebagai isyarat bahwa ada sesuatu yang perlu disesuaikan, bukan disesali. Ketakutan perlahan bergeser menjadi rasa ingin tahu. Kamu bertanya, apa yang ingin ditunjukkan hidup padaku sekarang? Perubahan tidak lagi membuatmu panik, hanya membuatmu berhenti sejenak. Kamu belajar bahwa arah yang berubah bukan berarti kamu tersesat. Bisa jadi kamu justru sedang diarahkan. Ada kelegaan saat kamu berhenti menggenggam satu versi masa depan. Kamu memberi ruang bagi kemungkinan lain untuk hadir. Dan ruang itu terasa lebih luas daripada yang kamu bayangkan. Hidup tidak lagi terasa sempit. Kamu pun mulai melangkah dengan hati yang lebih terbuka. Ketika arah berubah, kamu tidak lagi menyalahkan dirimu. Kamu tahu kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kesadaran saat itu. Kini, kamu hanya mengikuti panggilan berikutnya, dengan langkah yang lebih tenang dan kepercayaan yang lebih dewasa. Ketenangan yang dulu kamu cari selalu datang bersama syarat. Harus ada kepastian, rencana, dan jawaban. Tapi hidup jarang memberi semua itu sekaligus. Dan di tengah ketidakpastian, itulah kamu mulai menemukan tenang yang berbeda. Tenang yang tidak menunggu kondisi ideal. Kamu belajar merasa aman meski tidak tahu langkah berikutnya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Ada ruang di mana ketidaktahuan tidak lagi menakutkan. Justru di sanalah kamu bisa bernapas lebih lega. Tenang ini tidak datang dari kendali, tapi dari penerimaan. Kamu berhenti menekan dirimu untuk selalu siap. Kamu membiarkan hidup berjalan satu langkah demi satu langkah. Dan anehnya, tubuhmu merespons dengan rasa damai. Di fase ini, kamu tidak lagi menunda tenang sampai semuanya jelas. Kamu memilih hadir sekarang, apa adanya, tanpa janji palsu pada masa depan, tanpa ketakutan berlebihan pada yang belum terjadi. Ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat, sekeras apapun kamu berusaha. Waktu punya caranya sendiri untuk merangkai peristiwa. Dan kamu mulai menyadari bahwa intervensimu seringkali hanya menambah lelah. Maka untuk pertama kalinya, kamu memilih berhenti mendorong. Membiarkan waktu bekerja bukan berarti menyerah.
Itu adalah bentuk kepercayaan yang lebih dalam. Kamu tetap hadir, tapi tidak memaksa hasil. Kamu melakukan bagianmu, lalu melepaskan sisanya. Di situ, ketenangan mulai terasa lebih stabil. Kamu memahami bahwa setiap proses punya musimnya. Tidak semua benih tumbuh di hari yang sama. Dengan kesadaran ini, kamu menjadi lebih lembut pada dirimu sendiri. Tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Saat kamu membiarkan waktu melakukan bagiannya, hidup terasa lebih bersahabat. Tidak terburu-buru, tidak menekan. Kamu berjalan bersama waktu, bukan melawannya. Dan di sanalah semuanya mulai menemukan tempatnya masing-masing. Saat kamu berhenti menggenggam hidup terlalu erat, ada ruang yang perlahan terbuka di dalam dirimu. Ruang ini bukan kosong yang menakutkan, tapi ruang bernapas yang selama ini tidak kamu sadari kamu butuhkan. Kamu tidak lagi sibuk memastikan segalanya aman, karena tubuhmu mulai merasakan cukup. Di titik ini, ketegangan yang lama menetap mulai melonggar tanpa harus dipaksa. Kamu menyadari bahwa kelegaan bukan datang dari memiliki, tapi dari melepaskan. Dan di ruang itu, kamu mulai benar-benar hadir. Tidak menggenggam bukan berarti menyerah, melainkan berhenti melawan arus yang sebenarnya tidak pernah memusuhimu. Kamu berhenti memegang skenario tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Ada rasa canggung di awal, karena selama ini kamu terbiasa mengontrol. Namun perlahan, tubuhmu belajar bahwa aman tidak selalu harus dikendalikan. Ada kepercayaan baru yang tumbuh diam-diam. Kepercayaan bahwa kamu boleh berhenti berjaga sepanjang waktu. Saat genggaman dilepas, pikiranmu tidak lagi sesak oleh kemungkinan terburuk. Kamu mulai merasakan jarak sehat antara dirimu dan kecemasan lama. Tidak semua harus direspons, tidak semua harus diselesaikan sekarang. Hidup terasa sedikit lebih lapang, meski belum sepenuhnya jelas. Namun, untuk pertama kalinya, kamu tidak terburu-buru mengisinya. Kamu membiarkan ruang itu ada, dan itu terasa cukup. Di ruang yang tercipta ini, kamu mulai mendengar dirimu sendiri dengan lebih jujur. Suara hatimu tidak lagi tertutup oleh tuntutan atau ketakutan. Kamu tidak sedang mencari jawaban, tapi membiarkan keheningan berbicara. Dan anehnya, keheningan itu tidak menekan. Ia justru menenangkan. Seolah hidup berkata, kamu tidak perlu menggenggam untuk tetap utuh. Ketika kamu berhenti mengejar, ada sesuatu yang berubah tanpa suara. Hal-hal yang tepat tidak datang dengan gegap gempita, tapi dengan rasa cocok yang tenang. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan diri agar pantas menerima. Hidup mulai mendekat bukan karena kamu menariknya, tapi karena kamu tidak lagi menolaknya. Ada sinkronisasi kecil yang terasa jujur, dan kamu menyadari ini berbeda dari sebelumnya. Hal-hal yang tepat datang tanpa drama, tanpa harus dipertahankan mati-matian. Kamu tidak merasa perlu menggenggamnya erat-erat agar tidak pergi. Ada rasa percaya bahwa jika sesuatu memang sejalan, ia tidak akan menghilang begitu saja. Ini bukan kepastian yang keras, tapi keyakinan yang lembut. Dan keyakinan ini terasa lebih nyata daripada janji apapun. Kamu mulai memahami bahwa yang tepat tidak membuatmu kehilangan napas. Ia tidak memintamu menjadi versi lain dari dirimu. Justru ia datang saat kamu tidak sedang berusaha menjadi apa-apa. Di titik ini, kamu tahu perbedaannya. Karena yang datang sekarang tidak perlu dikejar. Tanpa kamu sadari, hidup mulai bergerak dengan ritme yang lebih halus.
Tidak ada dorongan untuk berlari lebih cepat dari yang kamu mampu. Hari-hari terasa menyatu, bukan saling bertabrakan. Kamu tidak lagi merasa tertinggal atau terlalu cepat. Ada keselarasan kecil yang terasa nyata di tubuhmu, dan itu membuatmu bernapas lebih dalam. Sinkronisasi ini tidak datang karena kamu mengaturnya dengan sempurna. Ia hadir justru saat kamu berhenti memaksakan arah. Kamu membiarkan hidup bergerak sedikit di depan pikiranmu, dan untuk pertama kalinya, itu tidak terasa menakutkan. Ada rasa percaya bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Hidup seolah berjalan bersamamu, bukan melawanmu. Kamu tidak lagi sibuk memperbaiki segalanya. Jika sesuatu melambat, kamu tidak langsung panik. Jika sesuatu berubah, kamu tidak segera menolak. Tubuhmu belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari kepastian. Kadang, ia datang dari keselarasan yang tidak bisa dijelaskan, dan kamu membiarkan itu cukup. Di titik ini, hidup tidak terasa sempurna, tapi terasa pas. Kamu tidak lagi bertanya kenapa harus begini atau begitu. Kamu menjalani apa yang ada dengan kesadaran penuh. Dan sinkronisasi itu terasa nyata bukan di pikiran, tapi di tubuh. Seolah seluruh dirimu berkata, ini selaras. Ada momen hening ketika kamu akhirnya menyadari sesuatu yang penting, bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Kamu hanya berjalan dengan ritmemu sendiri. Perbandingan yang dulu menyakitkan mulai kehilangan kekuatannya. Kamu berhenti mengukur dirimu dengan waktu orang lain, dan itu terasa membebaskan. Kamu melihat kembali perjalananmu dengan sudut pandang baru. Semua jeda, keterlambatan, dan kebingungan ternyata membentukmu. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada langkah yang salah. Semua membawa kamu ke titik kesadaran ini, dan untuk pertama kalinya, kamu tidak menyesali waktumu sendiri. Menyadari ini membuat dadamu terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terburu-buru mengejar versi ideal yang tidak pernah kamu butuhkan. Hidupmu bukan terlambat, hanya berbeda. Dan perbedaan itu sah. Kamu berhenti meminta maaf atas jalan yang kamu tempuh. Kamu mulai menghormatinya. Di titik ini, kamu berdiri dengan rasa utuh yang baru. Tidak ada lagi tekanan untuk menyusul siapapun. Kamu hadir tepat di tempatmu sekarang. Dan itu bukan kekurangan. Itu adalah bagian dari perjalanan yang memang milikmu. Saat kamu berhenti menutup diri dari kemungkinan, hidup mulai merespons dengan caranya sendiri. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu siap menerima. Kesiapan ini bukan tentang tahu segalanya. Ia tentang ruang di dalam dirimu yang tidak lagi penuh ketakutan. Kamu tidak menuntut hasil tertentu. Kamu hanya membuka diri. Apa yang datang sekarang terasa selaras dengan dirimu yang sekarang, bukan dengan versi lamamu yang penuh tekanan. Kamu tidak perlu menyesuaikan diri secara berlebihan. Kamu tidak perlu mengorbankan ketenanganmu. Hidup datang tanpa harus kamu kejar. Dan itu terasa sangat berbeda. Kamu menyadari bahwa kesiapan bukan tentang kesempurnaan. Ia tentang kejujuran terhadap diri sendiri. Tentang berhenti melawan apa yang ada. Tentang membiarkan hidup menyentuhmu tanpa pertahanan berlebihan. Dan disitulah semuanya mulai datang. Di akhir perjalanan ini, kamu tidak merasa mendapatkan segalanya, tapi kamu merasa menerima dengan utuh. Kamu hadir, terbuka, dan tidak lagi menolak. Dan itu sudah lebih dari cukup, karena semua yang datang saat kamu siap. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya kenapa semuanya terjadi seperti ini. Kamu hanya duduk bersama hidup, tanpa perlawanan, tanpa tuntutan. Ada keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh penerimaan. Kamu menyadari bahwa selama ini, hidup tidak sedang mengujimu. Ia sedang membentukmu. Dan semua yang datang saat kamu cukup tenang untuk menerimanya.
Kamu tidak sampai di sini karena mengejar, tapi karena berani berhenti. Berhenti menggenggam, berhenti membuktikan, berhenti melawan arus yang tidak pernah bermusuhan. Di ruang inilah, kamu kembali pada dirimu yang utuh. Bukan versi yang sempurna, tapi versi yang hadir sepenuhnya. Dan dari sini, hidup terasa lebih jujur untuk dijalani. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersamaku. Jika kamu merasa video ini menemanimu di titik tertentu dalam hidupmu, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus melanjutkan perjalanan ini bersama. Masih banyak cerita, refleksi, dan ruang tenang yang akan kita buka perlahan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.